Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Yuk dipimpin Intan. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, selanjutnya kita sebelum memulai pelajaran, kita mau nyanyi lagu nasional terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak lagu apa yang akan kita nyanyikan? Apa, Bu? Kita akan nyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Yang pertama ada Ella Rosa. Hadir. Hadir ya. Nur Intan Pratiwi. Hadir, Bu. Hadir ya. Oke, hadir semua. Hari ini kita akan belajar cerita dongeng, di mana kalian akan membaca teks dongeng yang akan Ibu berikan dengan membaca nyaring ya. Jadi kalian akan maju satu-satu dan Ibu akan memberikan teksnya. Oke. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan sedikit. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita membaca dongeng. Nah, hal-hal yang pertama yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang pelafalannya. Baiklah anak-anak, sebelum kita membaca cerita dongeng, ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita membacanya ya. Jadi hal-hal yang diperhatikan yang pertama itu adalah lafalnya, lalu yang kedua ada intonasi suaranya, dan ketiga itu ada ekspresinya. Dimana kita kalau baca cerita itu harus berekspresi, ada menggambarkan suatu cerita tersebut. Nah yang terakhir itu ada tanda bacanya. Nah tanda baca ini seperti tanda titik, terus ada tanda koma, dan tanda seru dan lain-lainnya ya. Oke, baiklah. Sekarang Ibu akan memberikan teks cerita dongeng yang akan kalian baca ya. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu akan memberitahu dulu. Jadi kalian akan maju satu-satu, akan membacakan cerita dongeng ini yang berjudul apa di situ? Pohon apel dan anak laki-laki. Iya, benar. Pohon apel dan anak laki-laki. Baiklah. Yang pertama, Sela silakan maju ke depan. Oke, Sela silakan baca. Pohon apel dan anak laki-laki. Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah pohon apel yang teramat rimbun dan besar di sebuah padang rumput. Tak hanya besar dan rimbun, ia juga memiliki banyak sekali buah-buahan apel yang amat manis. Sayangnya, ia tumbuh di padang pasir sendirian. Tak ada yang menemaninya. Hingga pada suatu hari, ada seorang anak kecil bernama Jujur yang bermain di bawah pohon apel. Ia memanjat dahan pohon itu dan memakan buah-buahannya. Pohon apel merasa sangat senang. Akhirnya ia memiliki kawan. Anak kecil itu bertempat tinggal di dekat padang rumput. Setiap hari ia bermain di sekitar pohon apel. Betapa asyiknya bermain denganmu pohon apel. Aku bisa menghadapmu, berlindung dari terik matahari di bawahmu, dan makan buahmu yang amat manis, ujar Jojo.
Hohoho, aku pun merasa bahagia karena mendapatkan teman kecil sepertimu. Kau pembawa kebahagiaan di padang rumput yang sepi ini. Jawab pohon apel. Jojo sangat menyayangi pohon apel, begitu pula sebaliknya. Mereka selalu bersama dalam suka maupun duka. Oke, baik, terima kasih Vela. Ya Bu. Oke, selanjutnya Intan maju, silakan akan membaca dongeng selanjutnya. Baik, Bu. Jojo jarang menemui pohon apel. Waktu pun berlalu dengan cepat. Jojo telah beranjak remaja. Seiring bertambahnya usia, semakin bertambah pula kesibukannya. Ketika ia jarang mengunjungi pohon apel. Dulu setiap hari, kalau saat ini mengunjungi seminggu sekali. Pada suatu pagi, setelah sekian lama, tiba-tiba saja Jojo datang menemui pohon apel dengan wajah yang sedih. Apel, aku masih sangat sedih dan tidak bersemangat, ucap Jojo sambil bersandar di batang pohon apel. Kenapa kau bersedih, Jojo? Apa yang membuatmu sedih? Tanya pohon baik hati itu. Aku tak punya mainan. Rasanya aku ingin membeli mainan, tapi aku tak punya uang, kata Jojo sambil menangis. Pohon apel merasa iba melihat Jojo menangis. Jangan menangis anakku sayang, ucapnya. Lalu, ia menjatuhkan beberapa buah apel dari tubuhnya. Aku sedang tidak ingin makan, pohon. Aku hanya menginginkan mainan, ucap Jojo. Apel itu bukan untuk kau makan, tapi kau jual. Kumpulkan beberapa buahku lalu bawalah ke pasar. Setelah itu, kau akan mendapatkan uang untuk membeli mainan, juga si pohon. Benarkah bisa begitu? Apakah tidak apa-apa jika aku menjual buahmu? Ucap Jojo antusias. Tentu saja, buahku manis. Orang-orang pasti menyukainya, ucap si pohon. Jojo bergegas mengumpulkan buah apel yang terjatuh dengan warna wajah yang penuh kegembiraan. Ia lalu menjual ke pasar dan membeli mainan yang ia dambakan. Sayangnya, setelah mendapatkan uang, Jojo tidak pernah kembali. Bersedihlah hati si pohon karena ia juga ingin melihat mainan seperti apa yang Jojo beli. Oke, terima kasih Intan udah membaca cerita dongeng. Silakan duduk. Ya Bu, sama-sama. Oke, baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan meneruskan cerita dongengnya. Kalian cukup menyimak di kertas yang telah Ibu bagikan ya. Baik Bu. Oke, Ibu lanjutkan. Jojo beranjak dewasa. Tak terasa, Jojo sudah tumbuh dewasa. Ia bahkan sudah punya istri dan anak. Namun, ia tak pernah mengunjungi pohon apel. Ia juga tak pernah memperkenalkan anak-anaknya kepada si pohon. Betapa sedih dan kecewanya si pohon yang hidup sendirian itu. Pada suatu hari, pohon apel mendapati Jojo lewat di padang rumput. "Hei Jojo, kemarilah dan bermain denganku," ucap si pohon. Oke, baik, itulah tadi cerita dongeng tentang pohon apel dan anak laki-laki. Baiklah anak-anak, Ibu akan menanya kepada kalian semua. Jadi, apa sih kesimpulan dari cerita dongeng ini? Ada yang tahu nggak kesimpulannya? Ayo, tangan yang tahu ya. Ibu, Oke Vela, apa kesimpulan dari cerita dongeng ini? kita harus memaafkan dan membantu orang lain secara tulus. Terus kita harus mengingat kebaikan orang itu. Oke, bagus Vela kesimpulannya. Nah, jadi Ibu simpulkan ya. Jadi cerita dongeng si pohon apel dan anak laki-laki ini adalah kita jangan melupakan jasa-jasa orang yang telah membantu kita. Terutama siapa? Orang tua kita di rumah. Karena orang tua kita membantu kita dalam segala hal, baik itu susah maupun senang. Jadi harapannya anak-anak sekalian tidak lupa akan jasa-jasa orang-orang yang membantu kita. Di belakang kita pasti ada orang yang
membantu kita dalam kesusahan maupun kesedihan, kebahagiaan. Begitu ya anak-anak. Oke, Ibu akan mengulang sedikit dari cerita dongeng ini. Kira-kira siapa tokoh utamanya tadi? Aku Iya, Stella. Jojo dan pohon apel. Oke, baik. Kira-kira di mana ya latar tempatnya? Saya Bu, Oke, Intan, apa? di sebuah padang pasir. Oke, di sebuah padang pasir. Oke, baik. Gimana? Anak-anak semua adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang cerita dongeng pohon apel dan anak laki-laki ini? Menurut kalian pendapat dari cerita ini ada nggak? Ya Bu, Oke, Intan. ceritanya bagus Bu, mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh melupakan jasa-jasa orang-orang yang telah membantu kita Bu. Iya, benar sekali Intan. Kita tidak boleh melupakan jasa-jasa orang-orang sekitar kita yang telah membantu kita. Baiklah anak-anak, tugas kalian di rumah adalah tuliskan cerita dongeng yang kalian ketahui dalam bentuk tulisan di kertas lembar. Nanti minggu depan dikumpul ke Ibu dalam pertemuan selanjutnya ya. Ibu, ceritanya boleh apa aja ya Bu? Iya benar, ceritanya menurut kalian apa saja yang menarik yang bisa kalian tulis di kertas lembar tersebut. Baiklah anak-anak, karena waktu kita sudah habis, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Oke, baik Stella, silakan dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah. Amin. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam